selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu depan dan juga ada 9 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam Entel, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, dan terakhir Sen. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,47% ke harga 7.182. Transaksi sampai saat ini ada di 18,1 triliun dan asing hari ini net buy di 586 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG sudah mencapai puncak lagi resisten 7.200, tapi sayang tutupannya di bawah ya di 7182 dengan membuat gap. Dan kemarin sinyal yang waktu itu saya bilang ya sinyal kurang bagus ternyata di reject dan di gap up. Nah ini hati-hati udah nih. Ini peluangnya tetap minggu depan tuh ada koreksinya ya. Karena ISG udah naik 5 hari ini. Dari tanggal 27 naik. Dan potensi kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini ya. Peluangnya ya kalaupun turun ya maksimal harusnya di 7060 ya. 7040 yang waktu itu perkiraan saya kemarin dia koreksi dulu baru naik Senin ya. Ternyata dia langsung gap up. Cuman agak rawan nih. Gap upnya terlalu tinggi. Potensi ditutup. Dan gap juga ditutup sebelumnya dia turun nih ya. Di tanggal 9 Mei. Ya jadi seperti itu untuk ISG sudah di area profit taking, hati-hati. Kalau saya tetap wait and see dulu. Kalau saham-saham big cap, kalau di area support ya bisa buy. Kalau masih sudah di daerah resisten agak rawan kalau buy on breakout karena ISG sudah di pucuk ya. Jadi lebih ke wait and see dulu aja lah. Nutup gap ke area ini lagi dia turun sekitar 1,5% itu menarik untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Apakah minggu depan dia bisa kembali all time high ya? Semoga aja ya. Semoga aja koreksi dulu habis itu naik. Ini kan dia belum ada membuat swing low-nya. Ya harusnya di area ini ya. Bisa di 7.000 sampai 7.050 ini swing low itu bagus dan naik lagi. Dan bisa aja di Juni nanti all time high lagi ya untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup menguat 0,43% ke harga 5.825. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT kemarin waktu di tanggal 31 Mei itu kan keluar dari indeks MSCI dan dibuang asing. Habis itu ternyata esokannya dia ditarik naik lagi ya. Itu cukup luar biasa, naiknya sekitar 8% dan gagal lewat 6.000. Kondisi seperti ini ya sama ya, karena dia itu hampir sama dengan pergerakan ISG. Jadi rawan untuk turun. Tapi kondisi seperti ini menarik untuk ISAT ya. Yang penting ISAT jangan turun dari 5.500 saja. Kalau mau spek buy ya di area 5.500 sampai 5.600 nih area buy. Area sini ya. Bisa aja dia membuat swing low-nya di sini, terus konsol di area ini bisa ya. Pokoknya jangan lagi turun dari 5.500 untuk ISAT ya. Best buy-nya ya di dekat 5.500 nih. Jadi seperti itu ya untuk ISAT. Harga sekarang bisa nggak spekulasi buy kan? Kan bisa aja rebound seperti ISG hari ini. Ya bisa, yang penting Bapak Ibu siap nggak? Kalau nggak siap cut loss mepet, kalau Bapak Ibu pakai time frame yang lebih kecil tuh bisa kelihatan support resisten. Ya bisa pakai itu. Kalau nunggu sampai bawah kan terlalu dalam tuh dari 5.800 ke 5.500 itu sekitar 6% 7%. Jadi ya potensinya floating loss-nya terlalu dalam ya. Lebih ke wait and see kalau saya untuk ISAT ya. Nanti pasti dikasih kesempatan juga masuk. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kalau dilihat candle weekly-nya bagus, volume besar, cuman candle daily-nya ini yang menjadi masalah. Doji di area resisten. Takutnya turun dulu buat swing low. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang ditutup terkoreksi 1,49% ke harga 2.640. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel belum kemana-mana dan masih konsolidasi. Sepertinya Excel kuat di supportnya 2.550. Kondisi seperti ini bisa jadi ada nanti pola double bottom yang cukup lebar ya. Seperti ini, sebelahnya di sini nanti. Dan untuk sekarang ya support kuatnya ada di 2.550. Turun dari itu ya sebaiknya jual dulu kalau baru beli. Dan kalau Bapak Ibu yang kemarin beli di support di 2.550 itu bisa lumayan profitnya kan. 3% ya dapat di Excel seminggu ini. 4% malah kalau kemarin beli aja hari ini udah bisa profit taking di pucuk. 5% udah realisasikan. Ini kan terlihat kalau dilihat ini ada resisten minor yang terus gagal dilewati, tapi dia terus membentuk higher low ya. Kalau mau bagus
belinya tunggu tutup di atas ini, di atas 2700 itu bisa buy on breakout dengan target sekitaran 4%-an juga 2800 ya, atau tunggu di bawah aja. Ini kan kelihatan juga dia itu lagi konsolidasi, range-nya support 2550 dan resisten 2700, jadi sekitar 150 poin tektok area ini untuk Excel. Jadi seperti itu untuk Excel. Kalau dilihat candle weekly-nya juga ya bisa dibilang ini koreksi ya, dan volumenya juga besar. Kalau mau bagus minggu depan harus langsung rebound dan tutup di atas 2700 biar lanjut ke depannya ke atas. Jadi seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang ditutup menguat 0,46% ke harga 4310. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Telkom pelan-pelan juga nanjak, dan kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ini kan kelihatan swing low ke swing high, dan dia mantul dari golden ratio-nya, dan seperti ini harusnya dia nggak boleh lagi turun dari 4200 kalau mau konfirmasi ini swing low. Jadi harga sekarang bisa nggak spek buy? Jangan dulu ya, karena ISG juga kan udah di atas. Jadi tunggu aja, tunggu di 4250 ini bisa spek buy. Pokoknya jebol 4250 jual dulu daripada dibawa ke 4000 ya. Lumayan tuh. Beli di area 4200 sampai 4250. Tutup di bawah itu ya reject, cancel, karena ada pola dead cat bond. Dia turun, naik, turun. Dia bisa ke bawah, bisa lagi seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu beli di sini itu mending cut loss tipis baru buyback di bawah. Karena potensinya dia nggak kuat kalau sampai tutupan di bawah 4200. Berarti ke bawah lagi ke 4000, akan ke 3980. Jadi seperti itu. Kalau mau bagus ya ini swing low dan pelan-pelan naik, tapi ya penurunannya batasnya ini 4200 untuk TLKM. Kalau dilihat candle weekly-nya juga lihat doji ya, tapi naik ya. Kalau mau koreksi sedikit baru hijau lagi ya bagus ya untuk TLKM. Jadi seperti itu untuk TLKM. Lebih ke wait and see aja dulu karena dia juga gagal lewat EMA 20-nya. EMA 20-nya juga masih mengarah ke bawah, masih tajam, jadi ada rawan untuk turun dulu. Ya bisa aja dia nutup gapnya di ini udah ketutup gap ya di 4200. Jadi seperti itu. Telkom peluangnya bisa turun dulu satu candle baru konsol di area ini. 4200 support dan resisten 4400. Seperti itu untuk Telkom. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang ditutup menguat 7,5% ke harga 86. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Friend juga bagus, sudah kembali breakout 85 dengan kondisi seperti ini. Apakah ini bisa confirm? Semoga aja, karena volume juga meningkat signifikan. Jadi kondisi seperti ini untuk Friend tetap akan lanjut. Targetnya kalau ditarik tren dari atas ini, nah ini kan dia belum gagal lah lewat ya. 100 bisa tuh Friend, semoga seminggu depan ya digas sampai 100. 97 dulu lah, 97 sampai 100 area ini. Nah jadi seperti ini ya untuk Friend. Apakah bisa spek buy? Kalau Bapak Ibu mau spek buy, menurut saya ini masih bisa. Pokoknya jebol 84 di 83 cut loss saja. Jadi cut lossnya sekitar 4% dengan target terdekat itu resisten 90. Bisa ya. Risk rewardnya kalau dihitung ya 1:1 lah. Cut lossnya di 83, TP-nya 8990 nih. Risk rewardnya 1:1 ya kalau mau. Tapi harusnya kalau Friend ini sudah bergerak di atas 85 itu targetnya 98. Seperti ini harus risk rewardnya, karena potensi besar untuk Friend itu kalau Senin kembali breakout ya, apalagi bisa tutup di atas 88 aja titik amannya. Dia di atas trend downtrendnya ini pelan-pelan ke atas, dia peluang besar tetap 97, 98, 100 itu untuk Friend. Jadi seperti itu, Friend mulai menarik karena sudah mulai meningkat volumenya ya. Ya semoga aja nih confirm dia breakout. Kalau dilihat candle weekly-nya juga bagus, volume besar dan ya menarik nih. Pokoknya kalau tutup di atas 88, Friend bisa gas ke 100. Tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham kelima. Ada ERA yang ditutup di harga 510, terkoreksi 0,97%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, kalau saya lihat kondisi seperti ini, ERA ini paling membuat swing low-nya dan ya menarik. Kalau dia ke 490 ke 500 itu spek buy aja. Karena ada peluang untuk ERA potensinya naik di bulan Juni. Kalau lihat dari seasonality di Stockbit.
Nah, Bapak Ibu bisa cut loss saja. Cut lossnya tipis saja nih, tapi belinya di 49.50 sampai 500 saja. Kalau dia ke 500 itu spec buy, cut lossnya ya mentok paling 4,8% target profit. Trend uptrendnya ini langsung target aja di bulan Juni sekitar 16%, 580 ya. Itu menarik harusnya. Ini kan terlihat dia lagi membentuk pola cup and handle tapi di range yang cukup lebar, sekitaran 4 tahun dari 2018 ya. Kuncinya 480, jangan jebol. Jadi saya mau nawar juga untuk Hera, siapa tahu dikasih di 500 480 itu saya akan spec buy ya. Cut loss-nya juga tipis, cuman di bawah 480. Tapi kembali lagi disclaimer on, ini saham downtrend, udah bisa dibilang ya strong downtrend ya. Jadi seperti itu. Untuk Era menarik nih, menurut saya Era tetap akan mempertahankan support neckline 480. Jadi seperti itu. Untuk Era langsung saja ke saham ke-6. Ada MTEL yang ditutup menguat 2,11% ke harga 725. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTEL akhirnya rebound juga dari 680 sampai 900 dan arahnya kemana? Akan uji area resisten yang dulunya support kuatnya di 745 750, ke situ arahnya. Dan apakah ini confirm potensi untuk bullish? Sepertinya ada peluang untuk uptrend, cuma perlu waktu juga ya. Ini kan dia kepentok resisten juga nih di sekitaran 735. Ya koreksi dulu, nutup gap ini lebih bagus kalau mau beli karena ini udah bagus ya pergerakannya. Ini analisa saya sebelumnya, kalau mau spec buy udah lumayan tuh ya profitnya 9%. Nah, kondisi seperti ini ya tunggu aja dia 1 2 3 hari mendekati 700 sampai 690 ini spec buy. Kalau dia masuk lagi ke bawah 690 nih, di 680 jual dulu aja, nggak perlu nunggu sampai 660 670 itu. Tapi belinya dekat 700 sampai 690. Jadi seperti itu ya. Untuk MTEL juga menarik nih, udah diperhatikan mulai ada tanda-tanda untuk reversal uptrend. Seperti itu. Untuk MTEL, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, volume meningkat. Jadi sepertinya tetap arahnya ke atas. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Tebik yang ditutup terkoreksi 0,35% ke harga 2.790. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Tebik ini masih belum kuat. Saya duga dulu ada beli di pucuk ya. Bukan di pucuk nih, di area breakoutnya 3000 nih di support, terus gagal cut loss. Dan sekarang risk rewardnya udah kecil. Kalaupun Bapak Ibu yang mau spec buy ataupun nyangkut dari atas, hot aja. Pokoknya asalkan dia nggak turun dari 2.770 2.760 itu aman. Ini kemarin dia kena rebalancing juga ya, pas 31 Mei ditarik naik, habis itu dibantai turun. Habis itu hari ini ada dividen ex-date-nya 3 Juni. Dividennya nggak nyampe 2% ya. Jadi aman lah. Koreksinya juga volume kecil 2 hari. Ada potensi juga technical rebound dia untuk Tebik ya. Jadi kalaupun mau spec buy ya tinggal cut loss. Kalau dari jebol 2770 ya cut lossnya paling mentok itu 2% 3%. Habis itu bisa profit taking di atas di 2960 sampai 3000. Jadi seperti itu. Tapi ini saham lambat gerak, yang sabaran ya boleh aja kalau berminat untuk Tebik. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham 8. Ada Tower yang ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower juga mantul dari neckline 920 dan apakah ini tanda reversal? Belum. Ini baru teknikal rebound biasa. Kalau dia mau reversal ya harus breakout dari trend downtrendnya ini. Oh, ini kalau dilihat dia memang bertahan ya. Kalau ditarik nih, dia retest terus naik. Tapi untuk reversalnya area ini, dia kembali lagi ke 1000 itu baru ada tanda-tanda ini swing low dan lanjut naik lebih tinggi. Untuk Tower ya. Ya yang penting Tower jangan turun lagi membuat swing low-nya di 920. Kalau Bapak Ibu mau spec buy harga sekarang karena koreksinya paling kecil, ya nekat-nekatan aja. Supportnya bisa di 960, support minornya. Ya cut loss-nya sekitar 2%. Pokoknya tutup di bawah 965, jual aja untuk Tower ya. Tapi best price-nya ya 920, 910 itu. Dan itu kuncinya. Kalau Tower turun lagi dari 900, lanjut turun lebih dalam. Harusnya ini jadi swing low-nya dan dia malah pelan-pelan naik. Dan kalau mau memang bagus, Senin itu harus langsung naik. Jangan merah lagi.
Kalau bisa Senin langsung tutup di atas 1000 itu bagus untuk tower. Jadi seperti itu. Untuk tower langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang ditutup terkoreksi 3,8% ke harga 202. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau dilihat Sen sudah breakout lagi dari 200. Ya kalau mau aman harus jangan turun lagi dari 200. Kalaupun mau spec buy ini kesempatan. Cut lossnya tipis, pokoknya tutup di bawah 200, 199, 198, 197 cut loss saja. Daripada Bapak Ibu dibawa. Kalau saya gunakan ya bisa 180 lagi. Dia false breakout dan turun ke sini. Jadi lebih baik cut dulu aja dari 199 seperti itu. Untuk Sen cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, saya akan adakan kelas scalping di hari Minggu besok. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara membaca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting itu tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Jadi kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.